saya berjilbab cukup, rupanya ngajak orang lain pula lagi, ngajak orang lain cakapnya kasar Pak Ustadz. Berat betul dakwah ini Pak Ustadz. Karena berat itulah hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya panci. Ada malaikat kiraman katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Langkah kaki bapak, hayunan tangan ibu, kedipan mata, bisikan telinga, tetes jantung, darah yang dicuci, buah pinggang, hembusan paru-paru, napas berembus, tarik, hembus, semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita mati nanti. Apakah bisa kita pertanggungjawabkan setiap umur kita ini? Insya Allah. Abdul Somad, kau semalam di mana? Penyengat. Khutbah di mana? Masjid yang cantik itu. Habis itu kau tausiah di mana? Tausiah di masjid di atas bukit. Subuh tadi di mana? Tak ingat saking banyaknya jadwal. Habis itu tadi sebelum di sini di mana? Universitas Batam. Besok subuh di mana? Tak aku tengok lagi jadwal, pusing kepalaku. Insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iyalah, Ustadz kan penceramah, ada jadwalnya. Kami yang ibu rumah tangga nih Pak Ustadz, membesarkan anak-anak juga adalah ibadah. Mengandung anak itu ibadah apa tak ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada tetangga ibu rese, kau tahun lalu mengandung, tahun ini mengandung, apanya nih? Ibadah. Makanya kalau ada perempuan melahirkan meninggal, maka matinya mati syahid. Begitu juga dengan laki-laki. Kalian kuliah itu ibadah, bahkan jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang perang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang. Kapan kau balik nak? Aku jihad mak. Udah semester berapa? 14. Itu bukan jihad, jahat. Tak tamat-tamat. Namanya mapala, mahasiswa paling lama. Nah ini semuanya penting. Dan diantara yang nanti diminta pertanggungjawaban adalah inna sam'a, pendengaran. Kau dengar kawanmu pakai narkoba, kenapa kau diam? Kau dengar kawanmu pacaran, kenapa kau diam? Kau dengar kawanmu mabuk sakau pakai ganja, pil anjing gila, kenapa kau diam? Wal basar, mata. Kau tengok temanmu, sahabatmu ghibah, namimah, kumpul-kumpul, kongko-kongko buat maksiat, kenapa kau diam? Inna sam'a wal basar wal fuad. Hatimu kenapa tak merenung? Otakmu kenapa tak berpikir? Lidahmu kenapa tak bercakap? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat? Sudah. Sudah puasa sunat? Sudah. Sudah bayar zakat? Sudah. Sudah haji dan umrah? Sudah. Yang belum berangkat insyaallah selesai Covid berangkat. Amin. Tapi ada orang yang kena. Sudahkah engkau melaksanakan amar ma'ruf nahi? Saya takut dia tersinggung Pak Ustadz. Selama saya ngomong ini, yang pacaran tersinggung, yang ghibah tersinggung, yang namimah tersinggung, yang sakau tersinggung, yang mabuk tak tersinggung karena tak sadar, yang tak berjilbab tersinggung. Kalau kita pikirkan orang tersinggung, maka tidak akan berdakwah. Kalau dipikirkan orang sakit hati, tapi kita bukan marah, kita bukan rese, kita bukan intervensi orang, kita ingin supaya dia selamat dari neraka dan masuk surga sama-sama kita insyaallah. Amin. Ustadz ini macam yakin aja masuk surga, kan gitu omongan orang sekarang kan? Kau nggak pacaran macam yakin aja dapat bidadari. Aku kalaupun masuk neraka nanti jelas ada cewekku. Kau udah di dunia jomblo, di akhirat jomblo juga. Lama-lama orang yang waras ini bingung.
Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Betul tak cakap saya? Tak berjilbab, tak berjilbab, tak berjilbab, tak berjilbab, tak berjilbab. Ada satu ibu-ibu berjilbab, yang satu ngomong, kau kalau berjilbab aura kecantikanmu hilang. Kau berjilbab nanti kepala kau berjamur. Kau berjilbab kutu kau sebesar tahun. Lama-lama dia ragu, dia buka. Ada satu anak lajang nggak punya pacar. Kau malam ini kemana? Di rumah. Apa? Kau di rumah? Bencong aja pulang pagi. Kau malam ini kemana? Aku jalan sama cewek. Kau jomblo? Ya Allah, kasihannya. Lama-lama dia ragu karena dia tidak punya pegangan yang kuat. Oleh sebab itu maka kalau diikut kebanyakan orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut komen orang, maka mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dulu orang komen kita kalau kita ketemu, datang ke rumah dia ngobrol, dia komen. Jumpa orang, dia komen. Sekarang kita di rumah kita, di kamar kita, tak keluar seminggu, di komen orang. Di mana dia komen? Di FB, di IG, di YouTube, di Twitter, nge-tweet, bekicau dia. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam netizen. Jangan pikirkan komen orang. Kalau kau benar, maka tidak ada yang bisa menyesatkanmu. Saya turun dari airport, naik taksi. Saya tahu jalan pulang ke rumah saya. Kalau supir taksinya main-main karena dia mau membengkakkan argo, belok kiri, belok kanan, saya akan tegur. Pak, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mohon maaf Pak, saya belok sana sini karena ada penutupan, ada pengaspalan jalan. Oh, bilanglah dari tadi. Kalau kita tahu jalan, tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Makanya kita mesti tahu jalan. Bagaimana supaya kita tahu jalan? Ngaji. Di Batam ini tidak ada alasan untuk tidak pengajian. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, sore wirid yasin ibu-ibu asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian Ramadan iktikaf lagi. Tidak ada alasan orang Batam untuk masuk neraka. Ketika ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Tak ada jadwal pengajian. Kan udah di-share orang, paketku tak ada. Tidak ada alasan. Tapi kalau kau di tempat yang lain pun tak ada alasan. Andai dia tinggal di tempat muslim minoritas, di Eropa, di Amerika, tetap juga ada pengajian. Dan sekarang streaming. Walaupun saya ngaji ini di Masjid Jabal Arafah, Batam, Kepulauan Riau, tapi pengajian ini ditonton saudara kita yang kerja di Hong Kong, yang sedang mencari nafkah di Timur Tengah, yang sedang berada di Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, karena mereka menyaksikan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Gunakan tontonan sebagai tuntunan. Ingat, jangan sampai tontonan-tontonan kita ini justru hanya akan memperberat timbangan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak muda yang sudah hijrah, mudah-mudahan istiqomah. Bagi ibu-ibu yang sudah hijrah, jilbabnya panjang, baju kurung, tuduh labuh, sudah ikut grup wirid yasin, pengajian bismillah, pengajian komunitas bersama Al-Bahjah, pengajian macam-macam komunitas, alhamdulillah. Sesama komunitas jangan singkir menyingkirkan, sikut menyikut, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, memijak ke belakang. Kalau ada orang Batam begitu, sabar. Idul Adha kita sembelih bersama Juleha, juru sembelih halal. Karena dia bukan manusia, dia kambing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz, stres saya hidup ini. Dulu sebelum hijrah saya pikir hidup ini tenang. Setelah hijrah ditambah lagi pula disuruh berdakwah. Dulu saya pikir kalau saya berjilbab cukup. Rupanya ngajak orang lain pula lagi. Ngajak orang lain cakapnya kasar Pak Ustadz. Berat betul dakwah ini Pak Ustadz. Karena berat itulah hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya panci sama kipas angin. Jadi sabar-sabarlah. Berdakwah ini sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa,
napas kita ini cuma dua, hembus sekali, tarik sekali. Ada napas yang ketiga? Tak ada. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik, hembus, sampai masanya sekali hembus tak bisa ditarik lagi.